Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok di mata kuliah pengembangan materi Quran Hadis dari kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai beribadah dan berusaha dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan disajikan oleh kami. Nah, kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri, yaitu Tamaradin Al-Hakim, kemudian rekan saya Munadil Nabila. Nah, untuk pembagian materi yang ada pada presentasi pada hari ini yaitu adalah yang pertama adalah kajian tafsir dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, kemudian kajian tafsir dari Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Kemudian yang ketiga adalah hadis tentang kemandirian yang merupakan hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Ma'di Karib, dan kemudian yang terakhir adalah hadis tentang keutamaan bekerja yang merupakan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah. Selanjutnya, langsungkan saja pada materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 tentang beraktivitas untuk dunia dan akhirat. Oke, sebelum itu kita akan bahas tentang definisi dari ibadah itu sendiri. Nah, ibadah ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadah, yang berarti tunduk, patuh, merendahkan diri atau hina. Nah, kalau dimasukkan dalam konteks Islam, ibadah ini tuh memiliki makna kondisi tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, definisi dari ibadah ini memiliki definisi yang berbeda-beda di antara para ulama, yaitu ada ulama fikih, akhlak, tasawuf, dan tauhid. Nah, untuk hakikat dari ibadah sendiri itu ketika seorang hamba itu mampu melaksanakan ibadah itu tidak hanya sesuai dengan yang definisi dari ulama fikih saja, tapi menurut ulama-ulama yang lain. Jadi, hakikat ibadah itu akan tercapai ketika seorang hamba ini melakukan ibadahnya ini tidak hanya sesuai dengan fikihnya, jadi tidak sesuai dengan yang hukum-hukumnya, tapi secara tasawufnya juga, secara akhlaknya juga, secara tauhidnya juga, itu juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang udah dijelaskan oleh ulama-ulama itu. Yang ini tuh sayangnya tidak kami jelaskan lebih lanjut ya. Nah, lanjut kita masuk ke ayat yang di surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini. Bisa dibaca di slide-nya ayatnya. Kemudian artinya akan saya bacakan, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad dengan keadaan berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rizki yang terbaik. Nah, untuk asbabun nuzulnya sendiri ini sebenarnya lebih ke arah yang ayat 11-nya itu, yang apa namanya, dimana ada keadaan ketika melihat perdagangan atau permainan. Nah, asbabun nuzulnya ini itu didasari oleh hadis riwayat Jabir radhiyallahu an. Nah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini diriwayatkan oleh beberapa imam. Nah, yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, beliau ini meriwayatkan hadisnya ini dengan hadis yang pada intinya menceritakan tentang ketika Rasulullah itu berkhutbah, datang segelompok perdagangan. Jadi pedagang-pedagang itu ada sekelompok pedagang-pedagang yang datang ke kota Madinah. Nah, ketika orang-orang tersebut datang, maka jamaah-jamaah yang tadinya mengikuti khutbah, mendengarkan khutbah Rasulullah ini kemudian keluar dari majelis tersebut hingga tersisa 12 orang yang tetap berada di tempat khutbah tersebut. Nah, asbabun nuzul lainnya ini
masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu sahabat Jabir radhiyallahu an. Nah, ini tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Ali. Nah, di sini beliau menceritakan di hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini diceritakan bahwa ketika orang-orang itu keluar dari majelis dan menemui para segerombolan pedagang itu tadi. Nah, di sana tersisa 12 orang saja yang mengikuti khutbah Nabi, yang tetap berada di tempat khutbah atau di tempat yang terlaksananya sholat Jumat dan khutbah itu tadi. Nah, kemudian Rasulullah ini kemudian bersabda, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kalau semua menyambut kedatangan rombongan niaga itu sehingga tidak ada satupun yang tersisa, maka pastilah lembah ini mengalirkan api yang akan melibasmu. Nah, kemudian Al-Hafiz Abu Ali pun melanjutkan dalam yang hadis diriwayatkannya bahwasanya di antara 12 orang yang tetap berada di tempat Rasulullah yang berkhutbah tadi itu, di antaranya ada Abu Bakar, Umar, terus sama Jabir itu tadi. Nah, kemudian setelah menjelaskan dari asbabun nuzulnya ini, kemudian turun ayat ini. Nah, untuk bagian penjelasan berdiri yang ada pada ayat tadi itu. Nah, ini bermakna khutbah, bukan berdiri, tapi berkhutbah, karena syarat dari berkhutbah yang sesuai dengan tuntunan pada khutbah pada salat Jumat itu adalah dilakukan dengan berdiri. Nah, untuk asbabun nuzul yang selanjutnya ini tetap sama dari hadis yang berasal dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Nah, yang ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Di hadis yang diriwayatkannya ini diceritakan bahwasanya gadis-gadis di Makkah itu kalau misalnya mereka itu menikah, maka akan diadakan pesta. Nah, di pestanya itu tuh mereka itu diarak, kemudian itu ditabuh gendang atau rebana dan seruling. Nah, ketika khutbahnya Rasulullah ini berjalan, nah kemudian eh, terjadilah pesta itu. Nah, kemudian orang-orang ini keluar untuk melihat ke rombongan pesta pernikahan tersebut. Nah, kemudian Imam Ibnu Jarir ini menyampaikan bahwasanya beliau melihat Ibnu Munzir juga meriwayatkan hadis yang berasal dari Jabir radhiyallahu an. Nah, tapi eh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir ini itu berisikan tentang peristiwa pesta pernikahan sama yang seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tapi ada tambahan peristiwa datangnya rombongan perdagangan yang udah saya sampaikan di riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, kemudian Ibnu Jarir ini mengatakan bahwasanya ketika khutbah Rasulullah ini berlangsung, itu terjadi dua peristiwa, yaitu peristiwa datangnya sekerumunan perdagangan tadi itu sama pesta pernikahan itu tadi. Nah, ini langsung ke pembahasan tafsir dari ayat ke-9 surat Al-Jumu'ah ini. Tadi kan udah membahas tentang asbabun nuzul yang lebih merujuk ke ayat 11. Nah, ini untuk tafsir yang ayat ke-9. Ini menjelaskan tentang kata-kata Jumu'ah itu tadi. Nah, kata Jumu'ah ini itu kan um, mendefinisikan tentang hari Jumat. Nah, hari Jumat ini yang ada pada kata di ayat surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 ini tuh berasal dari kata al-jam'u yang memiliki arti berkumpul. Nah, di sini nih berarti memiliki arti bahwa hari Jumat ini merupakan hari berkumpulnya orang-orang Islam. Jadi kayak hari mulianya orang Islam di antara satu minggu itu ada di hari Jumat. Nah, untuk kata dari meninggalkan jual beli yang ada pada ayat ini itu memiliki makna bahwa umat Islam ini diminta untuk meninggalkan segala bentuk muamalah yang terjadi di hari Jumat di waktu duhur itu. Ya, baik itu sewa menyewa, terus jual beli atau yang lainnya, pokoknya kegiatan muamalah seperti itu. Pokoknya intinya kegiatan bekerja. Nah, ini tuh kenapa kok sampai di isyaratkan, mesti sampai disebutkan dalam
ayat ini tuh sampai dimasukkan dalam Al-Quran. Nah ini tuh disampaikan karena pada waktu itu, enggak sih, pada kebiasaannya umat Islam itu tetap melaksanakan muamalah itu sampai siang hari, sampai waktu duhur. Nah, ayat ini tuh bertujuan, diturunkan ayat ini tuh bertujuan agar umat Islam itu berhenti sejenak untuk berkumpul atau melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Intinya untuk ya bersegera kepada sholat Jumat dan meninggalkan jual beli, untuk meninggalkan kebiasaannya gitu. Nah, bagaimana dengan hukum muamalah yang mungkin saja terjadi pada waktu pelaksanaannya sholat Jumat? Nah, para ulama ini bersepakat bahwa muamalah yang dilakukan pada waktu sholat Jumat itu tuh haram. Bahkan haramnya itu dimulai ketika setelah adzan yang kedua. Nah, untuk muamalah yang terjadi ketika baru awal mendengar suara adzan itu, para ulama itu memiliki selisih pendapat. Tapi kalau dapat dilihat dari ayatnya sendiri, itu sudah bisa dikatakan bahwa muamalah yang terjadi itu adalah haram. Nah, untuk tafsiran dari ayat ke-10 ini, itu kan ada kata-kata apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Maksudnya, para jamaah atau umat Islam yang telah melaksanakan rangkaian ibadah Jumat ini boleh melakukan urusan perduniawiannya setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk kalimat mengingat Allah ini, itu berarti ketika nanti kembali ke urusan dunianya, ketika kembali bekerja atau kegiatan muamalahnya, itu harus sambil mengingat Allah atau melibatkan Allah di dalamnya. Jadi tetap terus berzikir gitu sambil bekerja. Nah, selain itu, kata mengingat Allah dalam ayat ini itu juga memiliki makna bahwa tidak hanya sekedar ingat, tapi sadar akan muraqabah atau pengawasan dari Allah. Nah, pengawasan dari Allah ini bermakna dua, yaitu pengawasan terhadap urusan dunia sama urusan akhirat. Nah, untuk urusan dunia ini adalah kondisi ketika hamba itu sadar bahwa Allah itu pasti mengawasi sehingga dia ini tidak dipenuhi dengan kesibukan mengumpulkan harta. Jadi nggak yang dunia terus tapi tetap ingat Allah. Jadi dia nggak terlalu sibuk sama dunianya. Nah, untuk yang pengawasan Allah terhadap urusan akhirat ini itu merupakan kondisi seorang hamba ketika dia ini menyadari bahwa kegiatan muamalah atau bekerjanya dia itu pasti diawasi oleh Allah dan akan berdampak pada kehidupan akhiratnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8, yaitu tentang selalu beraktivitas untuk dunia dan akhirat. Untuk pembahasannya akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6 yang dapat kita lihat pada slide ini. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dapat kita lihat pada ayat kelima dan keenam ini, terdapat berita gembira di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hambanya terkait janji bahwa sesulit apapun keadaan atau permasalahan yang dihadapi, maka kemudahan akan selalu menyertainya. Maksudnya adalah pada ayat ini Allah menjanjikan akan memberikan kemudahan pada setiap urusan hambanya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir, ayat kelima dan keenam pada surah An-Insyirah diturunkan berkaitan dengan lika-liku perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan ujian dan rintangan. Dapat kita ingat kembali di dalam Sirah An-Nabawiyah, di mana pada masa itu kafir Quraisy berusaha keras untuk menghentikan dakwah beliau, mulai dari sekedar mengejek bahkan mengancam untuk membunuh beliau. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya jika diingat kembali sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat-ingat pada waktu itu di daerah Taif dakwah beliau tidak mendapat sambutan yang hangat dari penduduk sekitar, di mana ketika Rasulullah berdakwah di sana beliau dilempari batu, diejek oleh anak-anak, bahkan diusir dari daerah tersebut.
serta selanjutnya beliau melewati tahun kesedihan atau yang kita sebut dengan Amul Husni, di mana pada tahun tersebut beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau sayangi, seperti paman beliau Abu Talib dan juga istrinya. Akan tetapi, setelah segala kesulitan yang ada, Allah memberikan janji bahwasanya di setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Hal ini dibuktikan melalui masa kejayaan Islam, di mana Islam mulai diterima dengan baik di daerah Madinah dan juga terjadinya Fatu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Selanjutnya kita akan membahas terkait makna surah Al-Insyirah ayat 5-6 melalui beberapa penafsiran yang telah kami kumpulkan di dalam slide ini. Yang pertama adalah tafsir dari Kemenak RI. Menurut tafsir ini, Allah mengungkapkan bahwasanya sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana atau dalam rangka untuk mencapai suatu keinginan, terdapat pula jalan keluar. Meskipun begitu, untuk dapat meraih segala sesuatu, harus tetap diupayakan dan berpegang pada kesabaran serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi Rasul dan menyampaikan ajaran Islam. Meskipun mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, beliau tidak pernah merasa gelisah dan tidak pula mengubah tujuannya. Beliau juga senantiasa bersabar dalam menghadapi kejahatan kaum kafir Quraisy dan terus menjalankan dakwah beliau serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Setelah melalui penderitaan yang sedemikian rupa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad kenikmatan berupa pendukung-pendukung yang mencintai beliau sepenuh hati dan bertekad untuk menjaga diri pribadi beliau dan agama yang dibawanya, yakni Islam. Nah, dengan demikian, ayat 5 dan 6 tersebut seakan-akan menyatakan bahwasanya bila keadaan terlalu gawat, maka dengan sendirinya kita akan keluar dari kesusahan tersebut apabila kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penafsiran dari kitab Tafsir Al-Misbah, yaitu Quraisy Shihab mengungkapkan bahwasanya kebanyakan ulama bersepakat kata ma'a yang ada pada ayat 5 dan 6 ini dipahami sebagai bersama. Maknanya kesulitan yang datang itu dibersamai dengan datangnya kemudahan. Maksudnya, setiap permasalahan yang Allah berikan, pasti akan Allah berikan pula solusinya. Hal ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Nah, berdasarkan pada hadis ini, dapat kita simpulkan bahwasanya apabila Allah memberikan suatu kesulitan atau musibah pada hambanya, maka Allah pula yang akan memberikan solusi atau jalan keluar bagi hambanya tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu kesulitan pada hambanya apabila hambanya tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Maksudnya Allah sudah tahu bahwa kapasitas hambanya, kemampuan hambanya adalah sekian, maka Allah memberikan ujian sekian juga kepada hambanya. Dan insya Allah itu pasti bisa dilewati oleh hambanya tersebut apabila ia berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ulama lain juga memaknai kata ma'ah dengan sesudah atau setelah. Hal ini dimaksudkan bahwa rentang antara kesulitan yang dialami dan kemudahan yang didapatkan itu jaraknya cukup singkat. Sebagian ulama yang memahami kata ma'ah sebagai sesudah merujuk pada firman Allah pada surah At-Talaq ayat 7 yang memiliki kemiripan makna, yang artinya bahwasanya Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, selain itu, Quraisy Shihab juga berpendapat bahwasanya ayat ini dimaknai sebagai konsistensi seseorang terkait dengan hal yang ia lakukan. Nah, kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW, di mana ketika itu beliau berdakwah dan terus-menerus menyampaikan kebenaran meskipun
ditentang dan dianiaya. Karena beliau yakin akan janji Allah pada ayat ini, yaitu setiap kesulitan disertai dengan kemudahan, selama yang bersangkutan tetap bertekad dan konsisten dengan apa yang dia usahakan. Selanjutnya adalah Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, Mufasir menafsirkan ayat 5 dan 6 ini dengan meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu yang hanya memiliki kesulitan saja. Begitu pula dengan tidak adanya sesuatu yang hanya memiliki kemudahan saja. Artinya adalah bahwa segala kesulitan pasti disertai dengan kemudahan, dan tidak ada seorang pun yang hidupnya hanya mudah saja, melainkan akan Allah berikan kesulitan ataupun ujian. Nah, selanjutnya ayat ini juga mengandung harapan bagi manusia agar tidak merasa terpuruk dan berserah diri ketika ditimpa kesulitan, melainkan ia harus terus berusaha mencari jalan keluar karena di setiap kesulitan sudah Allah janjikan adanya jalan keluar atau kemudahan. Kemudian pengulangan pada ayat 6 dimaksudkan untuk mempertegas kembali perkataan yang ada pada ayat 5. Selanjutnya pada tafsir Ibnu Katsir disampaikan melalui Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Nah, dilihat dari bahasa Arab, apabila terulang satu kata dalam bentuk yang jelas atau diawali dengan alif lam atau yang disebut dengan isim ma'rifat, maka kata pertama dan kata kedua itu memiliki makna atau kandungan yang sama. Dapat kita lihat pada ayat 5 di mana terdapat kata al-usr, yaitu kesulitan yang menggunakan awalan alif lam, yang artinya kata tersebut merupakan isim makrifat. Oleh karena itu, kata al-usr di sini atau kata kesulitan disimpulkan antara ayat 5 dan ayat 6 memiliki kesamaan makna. Kemudian dapat kita lihat pada kata yusra atau kemudahan itu tidak memiliki kata alif lam atau disebut dengan isim nakiro, sehingga antara ayat 5 dan ayat 6 dimaknai sebagai berbeda. Sebagaimana penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Hasan yang artinya Nabi pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan beliau juga dalam keadaan tertawa seraya bersabda, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni Al-Insyirah ayat 7 sampai dengan 8. Dapat dilihat pada slide ini, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Berdasar pada tafsir Al-Misbah, pada kata faragta diambil dari kata faragha yang bermakna kosong setelah penuh. Semisal, suatu gelas yang tadinya penuh kemudian diminum dan dikosongkan isinya. Ataupun ketika seseorang telah selesai melakukan suatu pekerjaan dan terdapat jeda kosong antara pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Maka hal ini yang disebut dengan faragh. Adapun kata fansab mengandung kata perintah, maka tetaplah bekerja. Sehingga dapat dimaknai bahwa ayat ini memerintahkan kepada setiap manusia untuk tidak menganggur dan menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya. Setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, manusia diminta untuk tetap produktif dengan cara mengerjakan pekerjaan lainnya. Kemudian pada ayat terakhir, memiliki arti hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya, setiap harapan yang kita harapkan atau hasil pekerjaan yang kita inginkan, semuanya tetap harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan maksudnya adalah agar manusia setelah melakukan usaha, maka hasil yang akan atau yang telah ia dapatkan, baik maupun buruk, manusia tersebut harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sendiri memaknai telah selesai dari urusan pada ayat 7 ini sebagai merampungkan urusan dan kesibukan duniawi. Dapat dilihat dari pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya faiza faragta artinya maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, dan fansab artinya
tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Maka dari itu, apabila manusia telah menyelesaikan urusan dunianya, maka ia harus mengerjakan ibadah dengan bersungguh-sungguh serta mencurahkan segenap keikhlasan dan lillahi ta'ala. Ayat ini mengisyaratkan agar manusia untuk lebih fokus pada hal yang dilakukannya. Sebagai contoh dapat dilihat pada hadis riwayat Muslim yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis ini dimaksudkan agar manusia tidak lalai dalam mengerjakan solatnya dan tetap fokus dalam urusan ibadahnya. Maka dipahami bahwa untuk dapat melakukan sesuatu secara maksimal, harus disertai dengan ketekunan dan fokus yang baik pada aktivitas tersebut. Tidak hanya usaha dari manusia saja, kegiatan tersebut harus pula disertai dengan doa dan bertawakal kepada Allah. Setelah memahami beberapa penafsiran tadi, dapat kita ambil beberapa poin di mana Al-Insyirah ayat 5-8 ini tidak hanya berisi tentang perintah untuk konsisten dalam beribadah saja, melainkan juga dalam kegiatan duniawi lainnya. Namun, tentu saja, aktivitas-aktivitas yang dilakukan tetap harus merupakan perbuatan terpuji dan tidak menyimpang dari tuntunan Islam. Allah memerintahkan manusia untuk selalu berikhtiar dan disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga menasihati manusia ketika mereka terpuruk dan ditimpa musibah, bahwasanya manusia harus tetap tenang dan berusaha untuk menemukan jalan keluar serta mengembalikan segalanya kepada Allah. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya Allah telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan yang dialami oleh manusia pasti akan diberikan jalan keluarnya bagi mereka yang mau berusaha dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Ma'di Karib tentang mandiri dalam bekerja. Nah, sebelum itu ini kita membahas tentang kata berusaha atau yang bisa bekerja juga ya. Nah, kalau kata berusaha ini dalam KBBI itu memiliki arti melakukan suatu usaha, bekerja giat untuk mencapai sesuatu, berikhtiar dan berdaya upaya. Nah, kata berusaha atau bekerja ini kan erat kaitannya sama etos kerja. Nah, kata etos sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang memiliki arti karakter atau watak. Sehingga kalau digabungkan dengan kata bekerja atau berusaha tadi, etos kerja ini memiliki makna yang hampir dekat dengan etika atau akhlak yang di dalamnya mengandung gairah atau semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu secara optimal. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri, nah etos kerja ini tuh memiliki arti keyakinan seorang muslim bahwa bekerja itu memiliki ketersinambungan atau keterkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh izin atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam ini kan merupakan agama yang praksis, atau artinya dia ini harus bekerja gitu kan, yang hambanya ini harus bekerja. Nah, bekerja ini tuh tujuannya ya seperti yang tadi di definisi tadi, yaitu mendapat ridho dengan cara bekerja atau beramal soleh. Jadi mendapat ridho Allah dengan bekerja atau beramal soleh. Nah, etos kerja, karakter etos kerja itu ada di dalam makalah. Nah, secara tersiratnya itu karakter mandiri ini termasuk dalam karakter etos kerja, walaupun tidak disebutkan secara tersurat, tapi dapat dipahami maknanya bahwa mandiri ini ada di dalam karakter etos kerja walaupun secara tersirat. Nah, mandiri ini dalam KBBI itu memiliki arti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Nah, kalau secara terminologinya, mandiri ini memiliki makna kemampuan yang menunjukkan individu untuk menjalankan atau melakukan suatu aktivitas secara sendiri tanpa kontrol dari orang lain. Nah, ada beberapa indikator atau syarat-syarat indikator kriteria mandiri menurut WHO. Nah, indikator tersebut itu yang nomor satu adalah mampu mengambil inisiatif. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Yang ketiga,
penuh ketekunan, dan yang keempat memperoleh kepuasan dari usahanya, dan yang kelima adalah berusaha menjalankan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, dalam Islam sendiri ini ada hadis yang menjelaskan mengenai mandiri dalam bekerja. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berasal dari Mikdam bin Ma'di Karib. Nah, hadisnya bisa dibaca sendiri di slide. Nah, arti dari hadis ini adalah dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib Al-Zubaidi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya sendiri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah. Nah, untuk penjelasan dari hadis yang sendiri ini ada beberapa makna ya, karena di hadisnya ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari usahanya, berarti pasti ada ganjaran atau pasti bernilai lebih usaha atau hasil pekerjaan yang didapatkan dari tangannya sendiri atau dari usaha sendiri atau dari hasil mandirinya, kerja keras mandiri itu tadi. Nah, untuk bekerja secara mandiri ini itu pasti memiliki etika tersendiri atau karakter atau akhlak yang harus dicapai oleh seorang yang bekerja secara mandiri itu tadi. Nah, etika-etika tersebut itu yang pertama yaitu tidak boleh meminta. Nah, karena dia ini mandiri pastinya tidak boleh meminta. Nah, ini kan sudah dijelaskan di hadis yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu kan tidak boleh meminta kayak yang meminta-minta gitu kan. Nah, yang kedua ini tidak boleh bekerja dengan cara yang batil. Lainnya udah jelas ya, tidak boleh bekerja dengan cara yang batil atau zalim, tidak boleh dengan mencuri, berjudi atau hal-hal melalui hal-hal yang diharamkan lainnya. Nah, yang ketiga ini selalu meminta pertolongan dari Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini udah jelas ya, pasti ini wajib ya meminta pertolongan, karena Allah ini kan Allah kan yang segala-galanya, jadi segala hal ini harus dimintakan kepada Allah, harus berpasrah atau bertawakal kepada Allah, jadi dikembalikan kepada Allah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, etika yang selanjutnya adalah tidak terlalu pasrah hingga membiarkan rasa lemah. Ini maksudnya ini kayak karena udah merasa insecure gitu, kayak pasrah, sangat pasrah, jadi tidak ada usahanya, jadi dia ini pasrah sebelum berusaha, jadi kayak memang dari awal tuh udah ogah-ogahan untuk bekerja. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, kemudian etika yang selanjutnya adalah tidak membiasakan diri mengucapkan kata kalau. Jadi kalau misalnya misalnya ketika mau bekerja ini, kalau misalnya ini nanti kayak gini, kalau misalkan itu misalnya kayak jadinya bakal kayak gitu. Nah, itu yang harus dihindarkan, soalnya berarti kita ini mendahului kehendak Allah. Kan ada perkataan bahwa Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya, jadi ya sebisa mungkin kita ini berprasangka-prasangka yang baik agar hasil yang kita dapatkan juga baik, kalaupun itu tidak baik secara materi, nantinya itu akan baik secara di batinnya, atau kita itu bakal ngerasa husnudon terus gitu sama Allah. Nah, itu adalah etika-etika ketika bekerja dalam secara mandiri. Nah, untuk hikmah jadi bekerja secara mandiri ini kan udah disinggung di awal. Kalau dari hadisnya ini kan lebih utama gitu kan, jadi pasti ada ganjaran tersendiri bagi hamba yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri atau dengan sifat mandirinya. Nah, selain itu, hikmah dari bekerja secara mandiri itu adalah hasil kerja keras sendiri atau yang dikerjakan secara mandiri ini pasti terasa nikmatnya itu lebih terasa daripada yang harus bergantung pada orang lain atau menikmati hasil kerja keras orang lain. Nah, kemudian hikmah bekerja secara mandiri yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap hemat. Nah, ini pasti ya, soalnya kan dirinya sudah tahu gimana susahnya mencari rezeki, bukan dengan menikmati hasil kerja orang lain. Dia ini kan udah tahu bagaimana
kerasnya bekerja gitu kan. Jadi pasti hasil yang didapatkan tuh lebih terasa, lebih ada vibe-nya gitu, lebih ada hasil-hasil effortnya dia sendiri. Jadi dia pasti bisa memanage uang atau hasil yang dia dapatkan itu daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Kan kalau meminta kan mungkin tidak bisa lebih dikontrol gitu kan. Nah, untuk hikmah bekerja secara mandiri yang selanjutnya adalah terbiasa untuk tidak bergantung pada orang lain. Nah, ini jelaskan karena dia ini sudah bekerja secara mandiri dan jadi pastinya dia tidak akan bergantung pada orang lain. Seperti itu. Baik, setelah tadi dijelaskan terkait pengertian bekerja, hikmah bekerja dan etika bekerja, sekarang kita masuk kepada keutamaan bekerja berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah. Dapat kita lihat pada slide ini, artinya dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis di atas terkandung anjuran untuk bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan tampak sepele seperti hanya menjual kayu ataupun hal sepele lainnya. Nah, hal tersebut lebih baik ketimbang hanya mengadahkan tangan dan berharap belas kasihan dari orang lain. Selain itu, bekerja adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan bekerja juga termasuk dalam tolong-menolong antar sesama muslim dan berhubungan baik dengan masyarakat. Karena kita telah diminta oleh Allah untuk selalu menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Selain itu, terdapat beberapa keutamaan bekerja yang telah Rasulullah sampaikan. Adapun salah satunya keutamaan dari bekerja adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah menganjurkan manusia untuk bekerja, sebagaimana yang ia firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun Imam As-Sanadi menyampaikan di dalam Syarah Ibnu Majah bahwasanya setiap yang didapatkan oleh manusia melalui proses yang terhormat, yakni bekerja keras di dunia serta mencari nafkah dengan cara yang halal, maka hal itu lebih baik daripada meminta-minta, walaupun ia telah bekerja keras untuk kehidupan akhiratnya. Semisal, orang tersebut hanya rajin beribadah saja, namun untuk kehidupan duniawinya serta nafkah keluarganya ia terlantarkan dan didapatkan hanya dari sedekah serta belas kasihan orang lain tanpa adanya usaha apapun. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.